Oke, baik anak-anak, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak. Ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kepahaman dalam belajar hari ini ya. Dan Bapak akan memimpin doa menurut agama Islam dan anak-anak yang beragama lain menyesuaikan diri ya. Kita mulai berdoanya ya. Pegang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki berupa kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Demikian anak-anak ya, kita sudah berdoa dan materi pelajaran kita pada hari ini adalah materi bab 1 ya, PPKN, yaitu bagian A-nya. Kamu yang sudah punya buku paket, silakan dibuka halaman 3 ya. Kita akan mempelajari bagian A-nya terlebih dahulu, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bagian pertamanya yaitu pembentukan BPUPKI. Itu pelajaran kita hari ini ya. Kita sangat bersyukur karena hari ini kita dapat hadir bertatap muka walaupun menggunakan Google Meet ya. Walaupun secara daring atau secara online. Karena memang keadaan kita belum memungkinkan untuk bertemu di sekolah ya. Tapi ini patut kita syukuri juga ya. Dengan adanya Google Meet ini, kita bisa bertatap muka walaupun secara online seperti ini ya. Nah, baik anak-anak, perhatikan bukunya ya sambil dengarkan Bapak, dan hal-hal yang kamu anggap penting nanti kamu catat ya. Nah, pelajaran pertama kita ini tentang pembentukan BPUPKI itu berkaitan dengan menjelang kemerdekaan negara kita ya. Jadi menjelang kemerdekaan negara kita. Berarti itu tahun berapa anak-anak? Dengerin aja Ki. Berarti tahun 1945 ya. Nah, kamu ingat pada waktu itu kita berada di bawah penjajahan siapa? Belanda. Belanda atau Jepang? Jepang. Betul, Jepang ya. Nah, pada waktu itu kita berada di bawah penjajahan Jepang ya. Memang sebelumnya kita dijajah oleh Belanda ya. Lama sekali itu, dari tahun 1602 sampai tahun 1942. Adalah sekitar 350 tahun ya. 3,5 abad. Itu kita dijajah oleh Belanda. Tapi sejak tahun 1942, Belanda itu dikalahkan oleh Jepang. Belanda menyerah kepada Jepang ya. Dan sejak 1942 itu kita dijajah oleh Jepang sampai tahun 1945. Nah, di penghujung tahun 1945 itu Jepang
mulai terdesak oleh lawannya yaitu sekutu ya. Nah, di tahun-tahun itulah Jepang ini sangat membutuhkan bantuan rakyat Indonesia ya. Jadi mereka janjikanlah kepada bangsa kita kalau nanti bisa mengalahkan sekutu akan diberikan kemerdekaan. Nah, gitu ceritanya anak-anak ya. Jadi oleh sebab itu Jepang membentuk BPUPKI. Ada yang tahu nggak anak-anak apa kepanjangan dari BPUPKI? Coba Bapak tanya dulu nih. Seru nih, coba buka mic-nya. Kepanjangan BPUPKI apa seru nih? Lupa. Silakan. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panik. Ya, bagus banget ya, keren ya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Seruni ya. Bagus jawabannya, benar ya. Nah, jadi badan ini yang dibentuk oleh Jepang untuk memperlihatkan kesungguhan mereka kepada bangsa kita bahwa kita memang akan diberikan kemerdekaan oleh mereka ya. Jadi mereka bentuk sebuah badan namanya BPUPKI ya. Nah, baik anak-anak, untuk lebih jelasnya Bapak persilahkan Aisyah. Aisyah, dengar suara Bapak? Coba Aisyah baca bagian A, halaman 3. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Amati gambar 1,2 tentang persidangan resmi BPUPKI dengan teliti. Selanjutnya, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kalian. Pertanyaan tersebut berkenan dengan BPUPKI, khususnya berkaitan dengan hal-hal berikut. Kapan dibentuk? Siapa yang membentuk? Bagaimana suasana pembentukan? Berapa jumlah anggota? Bagaimana susunan organisasi? Apa tugas BPUPKI? Kapan melaksanakan persidangan? Dan siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut? Buatlah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan baik. Kemudian kumpulkan pada guru kalian. Iya, terima kasih Aisyah ya. Nah, terus di bawahnya itu ada gambar itu. Gambar apakah itu anak-anak? Iya, itu adalah gambar sidang BPUPKI ya. Jadi itu adalah bapak-bapak pendiri bangsa kita yang tergabung di dalam BPUPKI. Mereka sedang bersidang itu ya. Lihat keseriusan mereka. Mereka rapi, tertib ya. Ada juga yang berpakaian tradisional itu ya, kayak batik ya. Ada yang pakai jas, pakai peci ya. Dan di antara mereka itu ada orang Jepang juga itu anak-anak. Jepang juga ya. Jadi begitulah suasana sidang BPUPKI itu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita lanjutkan membaca. Bapak persilakan tadi. Halo anak-anak, suara Bapak dengar? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Ayu, Pak. Putus, Pak. Hah? Putus-putus. Ya, mungkin faktor sinyal ya. Coba siapa lagi sekarang? Coba tadi Seruni udah baca tadi? Belum. Nah, coba sekarang Seruni. Lanjutkan bacaannya. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat
kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Terus, Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Perbudakan paksa. Perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kampung-kampung tahanan dalam kondisi yang sangat buruk. Kuswandi Hermawan dan Sukanda Permana 2009 itu dengan pengubahan. Carilah dari berbagai sumber berkaitan dengan kisah di atas. Buatlah ringkasan pada selembar kertas dan tempelkan pada dinding di kelas kalian. terima kasih Seruni ya. Nah, itu anak-anak ya, tadi sudah dibaca oleh Seruni bahwa jelas sekali bahwa pembentukan BPPKI ini terjadi pada masa penjajahan Jepang ya. Memang benar sebelumnya itu kita dijajah oleh Belanda, tetapi tahun 1942 itu Jepang berhasil mengalahkan Belanda ya, bukan hanya Belanda tetapi juga negara-negara Eropa lainnya yang waktu itu menjajah di Asia ya. Itu terjadi dalam Perang Dunia Kedua ya. Nah, tadi ada pepatah kamu baca ya, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Itu maksudnya kita ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang, itu ibaratnya kita lepas dari mulut harimau. Tetapi ternyata kita masuk ke mulut buaya. Buaya itu adalah Jepang ya, yang ternyata juga berniat menjajah kita pada waktu itu ya. Jadi menjajah kita dari tahun 1942 sampai dengan 1945 ya. Dan banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa kita waktu itu ya. Yang penderitaannya itu sama pedihnya dengan penderitaan ketika dijajah oleh Belanda ya. Nah, seperti yang sudah dibaca oleh Seruni tadi ya, penderitaannya itu ya ada pelaksanaan kerja paksa ya. Para pemuda, anak-anak, wanita dipaksa bekerja oleh Jepang pada waktu itu karena memang sedang sibuk kan menghadapi perang ya kan. Jadi untuk membangun kem-kem, benteng-benteng pertahanan, jalan-jalan, rel kereta api dan lain sebagainya untuk menyiapkan segala macam lah ya. Itu dipaksa masyarakat mengerjakannya ya. Tentu saja di bawah tekanan senjata tentu saja kan. Kemudian pengambilan paksa ya. Makanan, pakaian, keperluan hidup lainnya diambil paksa itu ya tanpa memberikan ganti rugi ya. Kemudian yang sangat mengenaskan adalah perbudakan ya, perbudakan paksa. Jadi pedih banget lah ya bagaimana pahitnya penjajahan Jepang pada waktu itu. Kalau kalian tanya kakek nenek kalian ya, orang-orang tua kalian pasti mereka merasakannya lah ya. Tahun 1942 sampai 1945 itu ya. Begitu pedihnya penjajahan pada waktu itu. Makanya oleh sebab itu kalian sekarang generasi muda harus rajin-rajin belajar, jangan sampai menjadi generasi yang yang lemah ya, yang bodoh-bodoh, yang susah-susah hidupnya, yang terkebelakang ya. Karena kalian adalah generasi yang akan melanjutkan bangsa dan negara kita ini nanti. Kalau kita lemah, bisa saja nanti ada lagi penjajahan ya. Itu anak-anak ya. Jadi begitu berat penjajahan yang terjadi di dalam bangsa kita pada waktu itu, baik oleh penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang ya.
Nah, sekarang mari kita lanjutkan bacaan kita. Sekarang Bapak persilahkan Padli ya. Silakan Padli. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Untuk menarik simpati bangsa kita, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan di Jawa Berawi, tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Rokurtsu Junbi Tisakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang, yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Edioningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangese Yoshio Jepang dan RP Soeroso. Setelah mengetahui hal itu, carilah dari berbagai sumber tentang tokoh-tokoh BPUPKI dan tempelkanlah di dinding kelas agar kalian selalu mengingat jasa-jasa para pendiri negara. Terima kasih Padli ya. Nah, jelas anak-anak ya. Jadi kedatangan Jepang pada waktu itu disambut baik tentu saja oleh bangsa Indonesia ya, bangsa kita ya. Karena dengan begitu luar biasanya Belanda yang sudah berakar ya di Indonesia sampai 350 tahun, dalam sekejap mata bisa dikalahkan oleh Jepang ya. Ini suatu keajaiban lah ya, suatu mukjizat bagi bangsa kita ya. Dan itu terjadi pada tanggal 8 Maret 1942 ya, 8 Maret 1942, di mana Belanda menyerah kepada Jepang, menandatangani pernyataan menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat ya, di daerah kita ya. Mereka menyatakan menyerah dan harus angkat kaki dari Indonesia. Jadi ini suatu yang luar biasa yang harus kita syukuri ya, dan ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa kepada bangsa Indonesia. Kita bayangkan beratus-ratus tahun kita dijajah oleh Belanda dan berbagai macam upaya perjuangan bangsa kita untuk mengusir Belanda dari tanah air kita, tapi belum berhasil ya. Banyak pahlawan bangsa kita yang gugur dalam mengusir Belanda ini dari berbagai daerah di Indonesia ya. Banyak sekali ya nama-nama pahlawan yang kita kenal ya. Tapi itu semua belum berhasil ya. Nah, berkat rahmat Allah, tiba-tiba Jepang dengan kekuatan luar biasanya dapat mengalahkan Belanda. Dan akhirnya Belanda angkat kaki dari tanah air kita. Dan sejak itu para pemimpin kita, masyarakat kita bersama-sama dengan Jepang ya, yang ternyata sama saja ya. Mereka sama kejamnya lah ya. Jadi penjajahan itu anak-anak nggak ada yang enak lah pokoknya. Makanya kita sangat anti kepada penjajahan ya. Kita lebih memilih perang daripada harus dijajah kembali ya. Begitu anak-anak ya. Nah, pada waktu itu Jepang menjanjikan kepada kita bahwa mereka itu adalah teman ya, istilah-istilahnya seperti
pelindung Asia ya, pemimpin Asia, cahaya Asia, ternyata itu semua adalah bohong. Itu hanya topeng saja supaya mendapat simpati dari bangsa Indonesia. Dan akhirnya Jepang kalah gitu. Nah, pada saat-saat seperti itulah Jepang harus mau tidak mau harus meminta bantuan dari rakyat Indonesia untuk menghadapi sekutu. Karena sekutu yang sudah berhasil sekutu itu adalah gabungan antara Belanda, Inggris dan Amerika ya anak-anak ya. Jadi kan negara-negara yang menjajah di kawasan Asia itu pada waktu itu kan ada Inggris, ada Belanda, ada Amerika juga, beberapa negara Eropa lah ya. Nah itu semua berhasil dikalahkan oleh Jepang. Nah ternyata ketika mereka keluar angkat kaki, mereka tidak tinggal diam, mereka mempersiapkan diri juga. Bahkan mereka bergabung menjadi dalam satu pasukan namanya pasukan sekutu. Mereka mengeroyok Jepang pada waktu itu ya. Dan ternyata Jepang akhirnya mulai terdesak keadaannya. Nah melihat keadaan ini tentu saja Jepang tidak tinggal diam kan. Berbagai upaya dia lakukan, salah satunya adalah dengan menarik simpati rakyat Indonesia ya. Dengan menjanjikan nanti kalau bisa menang melawan sekutu akan diberikan kemerdekaan. Nah untuk agar janji itu terlihat nyata, maka Jepang membentuk badan yang namanya BPUPKI ya, yaitu diumumkan tanggal 1 Maret ya. Tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kyosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan baru dilantik pada tanggal 29 April 1945. Dan pembentukan ini anak-anak karena memang posisi Jepang pada waktu itu menghadapi sekutu dalam keadaan terdesak gitu ya. Sehingga mereka mau nggak mau membutuhkan bantuan rakyat Indonesia. Dan supaya rakyat Indonesia simpati dan membantu perjuangan Jepang menghadapi sekutu, maka mereka membentuk BPUPKI ini. Dan waktu itu yang ditunjuk sebagai ketua adalah siapa anak-anak? Siapa ketuanya? RT Raji. Iya. Bukan Pak. Nah, ketuanya Dr. KRT Rajiman ya. Iya. Dengan 2 orang wakilnya ya. Satu dari Indonesia, satu lagi dari Jepang ya. Yang dari Jepang namanya Ichibangase Yashio, dan yang dari Indonesia namanya RP Suroso. Iya. Atau RP itu singkatan dari Raden, P-nya itu Panji, jadi Raden Panji Suroso ya. Nah, jadi di bawah pimpinan ketua dan wakil ketuanya inilah ada berapa anggotanya anak-anak? 62 orang ya, kerja dengan sungguh-sungguh ya. Mereka bersidang sampai 2 kali itu ya, dua tahap ya. Sidang pertama, sidang kedua, dan beberapa sidang-sidang tidak resmi lainnya. Mereka sungguh-sungguh membentuk pondasi-pondasi untuk mendirikan sebuah negara baru yang namanya nanti Indonesia ya, negara Indonesia itu ya. Jadi anak-anak sekalian, begitu ceritanya itu pembentukan BPUPKI ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi bacaan kita selanjutnya, nanti akan terlihat berapa kali sidangnya, apa saja yang dibicarakan, dan lain-lain ya. Nah sekarang Bapak persilahkan kepada tadi Fadli ya. Fadli, coba silakan Fadli. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli
1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Cu Sangi In, dan ini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Iya, terima kasih Padli ya. Nah, jadi itu anak-anak BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat melaksanakan sidang sampai 2 kali ya. Sidang resmi 2 kali dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ya. Nah, dalam sidang pertama ini mereka membicarakan tentang apa dasar negara yang cocok untuk negara yang akan kita dirikan. Jadi mereka bersidang ya, banyak usul-usul mengenai dasar yang cocok buat negara yang akan didirikan itu. Ada yang usul dari Muhammad Yamin, usul dari Supomo, usul dari Soekarno, dan seterusnya ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Nah, jadi mereka akhirnya berhasil merumuskan dasar negara, ya. Itu menunjukkan kesungguhan mereka dalam bekerja. Walaupun mereka pada waktu itu berada di bawah penjajahan Jepang, ya, di bawah tekanan lah ya. Karena di dalam BPUPKI itu sendiri ada orang Jepangnya kan. Pasti mereka dengar itu bahwa kita akan mendirikan sebuah negara dan mempersiapkan dasar-dasarnya. Kemudian di sidang keduanya, sidang resmi yang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, para pemimpin bangsa kita pada waktu itu, tokoh-tokoh BPUPKI itu membicarakan tentang undang-undang dasar ya, tentang konstitusi, hukum dasar yang cocok, yang bagus untuk negara yang akan kita dirikan kelak ya. Dan itu pun berhasil anak-anak ya. Jadi itu menunjukkan kesungguhan bapak-bapak pendiri negara kita itu dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa kita dan negara kita ya. Dan pada akhirnya sampai hari ini kita tetap menggunakan karya mereka itu ya. Dasar negara kita sekarang kan Pancasila, dan konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu adalah hasil karya dari tokoh-tokoh BPUPKI ini ya. Dan tentu saja kita bersyukur sekali kepada mereka pada masa-masa sulit seperti itu. Mereka dengan pikirannya yang jernih, dengan kecerdasannya dapat mempersiapkan pembentukan sebuah negara. Karena memang pada waktu itu mereka tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi atau golongan mereka ya, tetapi mereka lebih mengutamakan bangsa dan negara demi terwujudnya kemerdekaan bangsa dan negara kita ya. Itu yang patut kita teladani dari mereka. Baik, selanjutnya kita teruskan bacaan kita. Sekarang Bapak persilahkan. Ini Asifa, coba Asifa lanjutkan bacaannya. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara mengurus kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu pada mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Iya, terima kasih Asifa ya. Nah, jadi anak-anak jelas sekali ya, berarti walaupun berada di dalam tekanan penjajahan Jepang pada waktu itu, para pemimpin bangsa kita tetap dengan pikiran jernih, fokus kepada untuk meraih kemerdekaan ya. Jadi walaupun Jepang membentuk BPUPKI, kalau melihat
tindakan kejam mereka terhadap bangsa kita, kita berpikir ini apakah benar-benar mau ngasih kita merdeka atau ini hanya ya semacam apa ya? Tadi Bapak sebut untuk menarik simpati ya, untuk menarik simpati ke bangsa kita supaya kita lebih bersemangat membantu Jepang dalam menghadapi siapa anak-anak? Dalam menghadapi sekutu ya, dalam menghadapi sekutu. Apalagi pada waktu itu Jepang posisinya sudah diambang kekalahan. Sudah diambang kekalahan ya. Nah, jadi mungkin mereka berpikir dengan membentuk BPUPKI maka bangsa Indonesia akan lebih bersemangat membantu mereka bahu-membahu membantu pasukan Jepang pada waktu itu agar dapat menang melawan sekutu. Tapi akhirnya anak-anak, apakah Jepang berhasil menang menghadapi sekutu? Ada yang bisa jawab? Silakan anak-anak, yang apakah berhasil menang menghadapi sekutu? Raisa, kalah apa menang menghadapi sekutu? Akhirnya kalah juga ya. Apalagi pada waktu itu sekutu menggunakan bom nuklir ya, bom atom ya, dan menjatuhkannya di 2 kota di Jepang sana sehingga menghancur luluhkan kedua kota tersebut, dan itu akhirnya membuat Jepang menyerah kepada sekutu ya. Yaitu tanggal berapa itu anak-anak? Ada yang tahu nggak? Tanggal? Iya. Kotanya namanya Hiroshima dan Nagasaki. Apa itu? Akhirnya Jepang menyerah. Yaitu tanggal 15 Agustus ya, 15 Agustus. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu dan harus angkat kaki dari Indonesia. 15 Agustus. Kita merdeka tanggal berapa anak-anak? 17. Jadi 2 hari aja itu jaraknya antara tanggal 15 Agustus Jepang menyerah dengan merdekanya kita tanggal 17 Agustus ya, jadi cuma 2 hari. Nah, kalau Jepang sudah menyerah begitu anak-anak, apakah benar mereka akan memberikan kemerdekaan pada kita? Apakah benar itu mereka akan memberikan kemerdekaan? Mereka kan sudah menyerah. Jelas tidak kan ya? Jelas tidak, karena kan Jepang sudah menyerah, nggak mungkin lagi mereka memberikan kemerdekaan. Jadi oleh sebab itu, yang harus kalian ingat adalah bahwa kemerdekaan kita ini bukanlah pemberian dari Jepang, bukan. Jepang membentuk BPUPKI itu hanyalah untuk menarik simpati rakyat kita supaya membantu mereka menghadapi sekutu. Buktinya Jepang akhirnya tetap kalah melawan sekutu dan menyerah kepada sekutu. Dan selanjutnya bangsa dan negara kita lah yang melanjutkan untuk meraih kemerdekaan. Tanggal 15 Agustus itu Jepang menyerah, tanggal 16-nya ada kejadian Rengas Dengklok ya kan, dan tanggal 17 dini hari itu bangsa Indonesia langsung mempersiapkan teks proklamasi ya yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta pada waktu itu, dan akhirnya jam 10 pagi tanggal 17 Agustus itu langsung memproklamasikan negara kita, bangsa kita sebagai negara yang merdeka ya. Jadi kesimpulan kita bahwa kemerdekaan yang kita raih sekarang ini itu adalah berkat dari perjuangan bangsa dan negara kita sendiri, bukan pemberian Jepang ya anak-anak ya. Walaupun BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang, bukan berarti itu kemerdekaan kita adalah pemberian dari Jepang, bukan anak-anak ya. Tapi itu adalah hasil perjuangan dan kecerdikan dari para pemimpin bangsa kita pada waktu itu ya. Nah, jadi sebelum sekutu berhasil masuk ke Indonesia, kita sudah langsung memerdekakan diri, merdeka sebagai sebuah negara ya. Nah, jadi itu kesimpulan kita anak-anak ya. Jadi BPUPKI itu dibentuk
diumumkan oleh Jepang tanggal berapa tadi? Tanggal 1 Maret ya, 1945. Jadi diumumkan, pembentukannya itu diumumkan tanggal 1 Maret 1945. Kemudian keanggotaannya barulah diresmikan atau dilantik pada tanggal 29 April. Nah, tugasnya apa anak-anak? Tugas dari BPUPKI ini? Ada yang bisa jawab? Silakan. Menyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, bukan, Pak? Ya, betul sekali ya Raisa ya. Raisa tadi yang jawab ya? Iya, Pak. Raisa bukan tadi? Iya. Jadi tugas dia adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, akhirnya mereka berhasil bekerja dengan baik dengan dalam 2 sidang itu ya, sidang pertama dan sidang kedua. Mereka berhasil merumuskan dasar negara dan berhasil pula merumuskan konstitusi negara atau undang-undang dasar ya. Lalu akhirnya BPUPKI ini bagaimana anak-anak? Akhirnya dibubarkan oleh Jepang ya, dibubarkan oleh Jepang dan diganti dengan badan baru namanya PPKI ya. Tapi walaupun sudah dibubarkan, kita bersyukur BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya ya, yaitu membuat fondasi-fondasi tiang-tiang bagi berdirinya negara Republik Indonesia ya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak pendiri bangsa kita itu ya. Dan kita juga bersyukur karena sebentar lagi di bulan Agustus ini kita akan memperingati hari ulang tahun negara kita yang keberapa anak-anak? Tanggal 17 Agustus nanti? Yang 76, Pak. Betul sekali Fadli. Yang ke-76 ya. Jadi kita bersyukur sekali kepada Allah bahwa kita sudah memiliki negara yang merdeka 76 tahun ya. 76 tahun. Kita harus jaga sebaik-baiknya apa yang sudah diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa kita yang ada dalam BPUPKI tadi ya. Walaupun mereka waktu itu berada di bawah tekanan penjajahan Jepang, tetapi mereka tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan karya yang luar biasa ya, yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang ini kita nikmati kemerdekaannya ya. Jadi teladan yang perlu kalian ambil di situ adalah adanya kesungguhan, kecerdikan dan kecerdasan memperjuangkan bangsa dan negara ya. Nah, sampai situ pelajaran kita anak-anak ya. Bagian pertamanya yaitu pembentukan BPUPKI. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan sebelum Bapak berikan tugas sebentar lagi, silakan ya. Bapak tunggu. Bapak persilakan kalian bertanya ya. Silakan anak-anak. Apa yang ingin kalian tanyakan? Kalau ada yang belum dimengerti apa yang sudah kita baca tadi ya. Nah, kalau tidak ada, karena sebentar lagi udah mau jam 9, kalian akan masuk pelajaran selanjutnya. Sekarang coba ditulis tugasnya dulu ya. Tulis di buku catatannya supaya nggak lupa ya. Pertanyaannya satu aja ini. Sudah siap anak-anak? Bapak diktekan pertanyaannya. Siap? Pak. Ya, mulai ya. Siapa? Satu aja. Coba jelaskan mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Apakah benar-benar akan memberikan kemerdekaan atau hanya ingin
menarik simpati rakyat Indonesia? Coba yang udah selesai pertanyaannya siapa? Saya, Pak. Raisa, silakan Raisa. Coba jelaskan mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Apakah benar memberikan kemerdekaan atau hanya ingin menarik perhatian? Menarik simpati. Oh, simpati. Iya, menarik simpati rakyat Indonesia. Ya, masih ada yang belum dengar pertanyaannya? Aku, Pak. Ya, coba siapa yang mau mengulanginya lagi? Aku, Pak. Ya, silakan Seni. Ingatkan ya. Coba jelaskan mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Apakah benar-benar akan memberikan kemerdekaan ataukah hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia? Iya, luar biasa ya Seruni ya. Coba jelaskan mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Apakah benar-benar akan memberikan kemerdekaan atau hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia ya. Nah, itulah pertanyaannya anak-anak ya, satu pertanyaan aja. Nanti kamu jawab di kolom komentar video ini nanti ya. Nanti kan ini Bapak share. Nanti kalian jawab di situ, sekalian absen juga ya. Ada lagi yang ingin bertanya silakan. Mumpung kita bertatap muka ini kan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tadi tentang pembentukan BPUPKI. Kita kan sampai jam 9 ya, ini baru jam 8.52, masih ada 8 menit lagi ya. Ini videonya Bapak lihat kepada ditutup, bukain aja gak apa-apa. Kan kita sedang bertatap muka, jadi bisa saling melihat. Ini Bapak malah si Raisa ngelihat gambar kucing Bapak ini jadinya nih. Coba dibuka aja jadi Bapak. Kalian kan bisa lihat muka Bapak kan, Bapak juga bisa lihat muka kalian gitu. Nggak apa-apa kok ya, keren-keren ya. Jangan malu lah, si Raisa bilang malu. Nggak malu, kita kan semua kan ciptaan Allah ya. Allah yang ciptakan kita harus syukuri nikmat Allah yang diberikannya kepada kita ya. Kita tuh malu kalau kita melakukan hal yang buruk. Kalau seperti ini kan hal yang baik, ini kan menuntut ilmu kan perintah Allah. Harus kita syukuri ya, kita nggak usah malu, apapun yang ada pada kita harus kita syukuri ya. Ayo buka aja videonya kan, kalian juga mau melihat teman-temannya. Karena namanya juga tatap muka kan, kita harus menatap mukanya kan, muka teman-teman kita harus kita tatap. Baik anak-anak, ada lagi yang ingin kalian tanyakan atau menanyakan kepada Bapak? Hal lain juga boleh, nggak apa-apa ya. Karena kan materinya sudah selesai ya, hanya mengenai pembentukan BPUPKI aja ya. Baik anak-anak ya, itu kesimpulan kita, sudah hampir jam 9. Kalau ada yang ingin bertanya, Bapak persilahkan, supaya ada yang membuat kalian bingung, bisa ditanyakan ke Bapak sekarang. Tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa ya, kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran online menggunakan Google Meet pada hari ini ya. Nah, oleh sebab itu kalau sudah tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, untuk minggu depan nanti persiapkan materi yang akan kita pelajari. Minggu depan adalah bagian 2 ya, yaitu perumusan dasar negara. Nah, minggu depan nanti kita akan mempelajari materi perumusan dasar negara ya. Nah, disitulah nanti kita lihat bagaimana keadaan sidang pertama, sidang kedua BPUPKI ya, sidang resminya itu kan, ada juga sidang tidak resmi. Beberapa usul-usul dari para pemimpin kita nanti seperti Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno yang mengusulkan dasar negara kita ya. Jadi Pancasila sekarang ini yang menjadi dasar negara kita, itu luar biasa perjuangannya anak-anak. Itu adalah hasil pemikiran dari bapak-bapak pendiri bangsa kita ya.
luar biasa ya. Itulah minggu depan yang akan kita pelajari, yaitu perumusan dasar negara ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sudah tepat jam 9. Pelajaran kita hari ini kita akhiri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sama-sama kita baca hamdalah ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.